Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Udara di ruang tamu kediaman keluarga Adi Ningrat terasa begitu berat, seolah oksigen telah habis dihisap oleh beban pikiran yang menggelayuti setiap kepala yang ada di sana. Di atas meja jati yang biasanya mengkilap, tumpukan map merah dan surat peringatan penyitaan dari bank berserakan layaknya sampah tak berharga. Suara isak tangis tertahan dari Ibunda Ayu, Windowati, menjadi satu-satunya melodi sumbang yang memecah keheningan malam itu. Ayu berdiri di sudut ruangan, meremas jemarinya yang dingin. Matanya menatap sang ayah, Baskoro, yang tampak menua 10 tahun hanya dalam semalam. Pria yang dulunya gagah sebagai pengusaha tekstil sukses itu, kini terduduk layu dengan tatapan kosong menghadap jendela. Bisnis yang dibangun selama 20 tahun hancur lebur akibat pengkhianatan rekan bisnis dan jeratan hutang piutang yang tak berujung. Angka 1 miliar rupiah bukan lagi sekadar angka, melainkan tiang gantungan yang siap menjerat leher keluarga mereka. Tidak ada jalan lain, Ayu. Suara Baskoro terdengar parau, nyaris seperti bisikan hantu. Aset kita sudah habis. Minggu depan rumah ini akan dipasang papan penyitaan. Ayah tidak masalah jika harus tidur di kolong jembatan. Tapi ibu dan adikmu? Ayu memejamkan mata rapat-rapat. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Sejak sore tadi, seorang pria bernama Pak Broto, seorang kolektor barang antik sekaligus tuan tanah yang dikenal misterius, datang membawa tawaran yang tidak masuk akal. Pak Broto bersedia melunasi seluruh hutang Baskoro, bahkan menambah modal usaha, asalkan Ayu bersedia dipersunting oleh putranya yang bernama Radit. Aku tidak mengenal siapa Radit itu ya. Tidak ada yang pernah melihatnya di kota ini, ujar Ayu dengan nada getir. Kegetiran itu beralasan. Rumor yang beredar mengatakan bahwa putra Pak Broto menderita penyakit aneh yang membuatnya harus disembunyikan dari dunia luar. Ada pula yang berbisik bahwa keluarga itu memuja sesuatu yang tidak kasat mata demi kekayaan mereka yang tak habis-habis. Pak Broto berjanji hidupmu akan terjamin, nak. Dia hanya ingin seorang istri yang bisa menjaga putranya. Widowati menyela sambil mengusap air matanya, menatap putri sulungnya dengan tatapan memohon yang menghancurkan hati. Hanya ini satu-satunya cara agar ayahmu tidak masuk penjara. Ayu menarik nafas panjang, mencoba mencari setitik oksigen di tengah sesak yang menghimpit dada. Ia memandang pantulan dirinya di cermin besar di ruang tamu. Wajahnya cantik, kulitnya kuning langsat, dan matanya menyimpan keteguhan yang kini mulai goyah. Ia merasa seperti domba yang sedang digiring menuju altar pengorbanan, bukan menuju pelaminan yang indah. Baiklah, ucap Ayu akhirnya. Kata itu meluncur pelan namun membawa dampak yang masif. Jika 1 miliar itu adalah harga untuk martabat ayah dan keselamatan keluarga kita, aku akan melakukannya. Aku akan menikah dengan Radit. Malam itu keputusan telah diambil. Di luar rumah, angin berhembus kencang, mengguncangkan dahan-dahan pohon Kamboja di halaman seolah sedang memberikan peringatan akan badai yang lebih besar. Ayu tidak tahu bahwa keputusannya malam itu bukan hanya sekadar menjual kebebasannya, melainkan menyerahkan seluruh jiwa dan raganya ke dalam lingkaran hitam yang tidak akan pernah melepaskannya. Mahar telah disiapkan, dan mahar itu bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan pengikat sukma yang haus akan pengabdian tanpa batas. Tepat 7 hari setelah kesepakatan kelam itu dibuat, Pak Broto datang kembali ke kediaman Adi Ningrat. Ia tidak datang dengan iring-iringan mewah, melainkan hanya ditemani oleh seorang sopir pendiam dan sebuah kotak kayu hitam kecil yang digenggamnya erat, seolah benda itu bisa melarikan diri jika dilepaskan. Ayu duduk di hadapan pria tua itu dengan kebaya putih yang terasa mencekik lehernya. Ruangan itu mendadak menjadi sangat dingin, padahal pendingin ruangan tidak dinyalakan. Pak Broto tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai matanya yang keruh. Tanpa banyak basa-basi, ia meletakkan kotak kayu itu di atas meja
dan membukanya perlahan. Di dalamnya, beralaskan kain beludur merah darah, melingkar sebuah cincin emas kuno dengan sebuah batu permata hitam pekat di tengahnya. Ini adalah mahar untukmu, Ayu. Cincin ini telah turun-temurun berada di keluarga kami. Pakailah, dan jangan pernah sekali-kali kau lepaskan, apapun yang terjadi. Ayu ragu-ragu. Saat jemarinya mendekat ke arah cincin itu, ia merasakan aura panas yang aneh memancar dari batu hitam tersebut. Namun, tatapan memohon dari ayahnya yang duduk di sampingnya membuat Ayu tak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, ia mengambil cincin itu. Begitu kulitnya bersentuhan dengan logam emasnya, Ayu tersentak. Ia merasa seolah ada aliran listrik statis yang menyengat sarafnya. Lebih mengerikan lagi, batu hitam itu tampak seperti memiliki detak jantung. Ada denyutan halus yang terasa di ujung jarinya, seirama dengan detak jantungnya sendiri yang kian kencang karena ketakutan. Saat cincin itu meluncur masuk ke jari manis tangan kanannya, sensasi dingin yang luar biasa mendadak menjalar, seolah-olah es yang tajam merambat masuk ke dalam pembuluh darahnya menuju jantung. Ayu mencoba menarik jarinya kembali, namun cincin itu terasa menyusut, memeluk erat kulitnya hingga nyaris tak menyisakan ruang untuk bernafas. Ia terpaku, matanya terbelalak menatap perhiasan itu. Logam emasnya tidak lagi berkilau kuning, melainkan tampak lebih gelap, seolah menyerap seluruh cahaya di ruangan itu. Sempurna, bisik Pak Broto dengan nada puas yang membuat bulu kudut Ayu berdiri. Sekarang, kau sudah terikat. Kau bukan lagi milik keluargamu, Ayu. Kau adalah milik keluarga kami. Dan terutama, kau adalah milik dia yang menjaga cincin itu. Ayu ingin bertanya siapa yang dimaksud dengan dia, namun lidahnya mendadak keluh. Pikirannya menjadi kabur dan untuk sesaat, ia merasa seolah ada bayangan hitam besar yang berdiri tepat di belakang kursinya, membelai rambutnya dengan jemari yang tak terlihat namun terasa nyata. Rasa mual yang hebat menghantam ulu hatinya, namun di saat yang sama, sebuah perasaan patuh yang tidak wajar mulai tumbuh di sanubarinya. Ia tidak lagi merasa sedih karena harus meninggalkan rumahnya. Ia merasa seolah-olah tujuan hidup memang hanya untuk menuju ke tempat di mana cincin ini berasal. Baskoro dan Widowati hanya bisa terdiam melihat putri mereka yang tiba-tiba tampak linglung dengan tatapan kosong. Mereka telah menerima cek 1 miliar rupiah yang diletakkan Pak Broto di atas meja. Namun harga yang harus dibayar jauh lebih mahal daripada kertas berharga itu. Ayu berdiri tanpa diperintah. Langkah kakinya terasa ringan namun tanpa kendali, mengikuti Pak Broto menuju mobil hitam yang menunggu di luar. Di dalam keheningan mobil yang melaju membelah malam, Ayu terus menatap cincin di jarinya yang terus berdenyut, seolah-olah ada makhluk hidup yang sedang bersembunyi di balik kegelapan batu hitam itu, menunggu waktu untuk bangkit dan menagih janjinya. Mobil tersebut akhirnya berhenti di depan sebuah gerbang besi raksasa yang berkarat, membuka jalan menuju sebuah rumah kolonial tua yang berdiri angkuh di tengah hutan pinus yang sunyi. Kabut tipis menyelimuti pelataran, membuat suasana semakin mencekam saat Pak Broto menuntun Ayu masuk ke dalam lorong-lorong rumah yang hanya diterangi oleh lampu temaram. Ini adalah kamarmu, Ayu. Radit sudah menunggumu di dalam, ucap Pak Broto dengan suara datar sebelum ia berbalik dan menghilang dalam kegelapan lorong. Dengan tangan yang masih gemetar, Ayu mendorong pintu kayu jati yang berat itu. Kamar itu sangat luas, didominasi oleh perabotan kayu kuno dan bau kemenyan yang samar bercampur dengan aroma melati yang menusuk hidung. Di sudut ruangan, duduk seorang pria muda di atas kursi goyang, membelakangi pintu. Pria itu perlahan berdiri dan berbalik. Ayu menahan nafas. Radit ternyata jauh lebih tampan daripada yang ia bayangkan, namun ketampanannya terasa tidak nyata. Kulitnya pucat seperti porselen dan matanya cekung dengan lingkaran hitam yang dalam seolah ia tidak pernah tidur selama bertahun-tahun. Radit tidak tersenyum. Ia hanya menatap Ayu dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara rasa lapar, kasihan, dan ketakutan yang luar biasa. Ia melangkah mendekat, namun gerakannya terasa kaku, seolah ada beban berat yang menarik setiap sendinya. Kau sudah datang.
pengantin kesekian. Bisik Radit, suaranya terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Ia tidak menyentuh wajah Ayu, melainkan meraih tangan kanan gadis itu dan menatap lekat pada cincin bermata hitam yang melingkar di sana. Ayu merasakan bulu kudutnya berdiri saat menyadari bahwa Radit tidak sedang menatapnya, melainkan sedang berkomunikasi dengan cincin tersebut. Bibir Radit bergerak-gerak tanpa suara, seolah sedang merapal mantra atau memohon ampunan kepada sesuatu yang tak terlihat. Malam semakin larut, dan suasana di dalam kamar itu kian ganjil. Radit hanya duduk di tepi ranjang besar berkelambu, memunggungi Ayu yang meringkuk ketakutan di pojok ruangan. Di tengah kesunyian yang mematikan, Ayu mulai mendengar suara-suara aneh. Itu bukan suara angin, melainkan suara nafas berat seorang pria yang terasa sangat dekat di telinganya. Padahal Radit berada jauh di seberang kasur. Suara itu dalam, serak, dan penuh dengan hasrat yang menjijikkan. Ayu mencoba menutup telinganya, namun suara itu seolah berasal dari dalam kepalanya sendiri. Tiba-tiba, ia merasakan hawa panas yang membakar menjalar dari jarinya yang memakai cincin itu. Batu hitam itu kini tidak hanya berdenyut, namun juga mengeluarkan cahaya kemerahan yang redup. Dalam keremangan cahaya itu, Ayu melihat bayangan di dinding kamar tidak lagi menyerupai bayangan Radit. Bayangan itu jauh lebih besar, bertanduk, dan memiliki jemari panjang yang melengkung tajam. Bayangan itu tampak sedang meraba pundak Radit seolah mengendalikan pria itu seperti boneka tali yang tidak berdaya. Ayu memejamkan mata sekuat tenaga, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun sensasi panas dari cincin itu justru semakin menyengat, merambat naik melalui pergelangan tangannya dan menyebar ke seluruh dada. Secara perlahan, rasa takut yang tadi membekukan darahnya mulai terkikis, digantikan oleh gelombang emosi baru yang terasa asing sekaligus menakutkan. Sebuah gairah yang meluap-luap dan keinginan untuk mendekat pada sosok di hadapannya. Ayu merasa tubuhnya bergerak sendiri, seolah-olah ada ribuan benang halus yang menarik otot-ototnya untuk bangkit dari pojok ruangan. Ia melangkah mendekati ranjang, matanya terkunci pada sosok Radit yang masih mematung. Kebencian dan rasa jijik yang ia rasakan beberapa saat lalu lenyap tanpa bekas, terbakar habis oleh pengaruh magis yang dipancarkan oleh batu hitam di jarinya. Setiap langkah yang ia ambil membuat cincin itu berdenyut lebih keras, menyuntikkan rasa rindu yang menyiksa, sebuah obsesi buta yang memaksa akal sehatnya bertekuk lutut. "Radit," desah Ayu pelan. Suaranya tidak lagi terdengar seperti miliknya. Nadanya jauh lebih rendah, penuh dengan nada rayuan yang tidak pernah ia pelajari sebelumnya. Ia mengulurkan tangan kanan yang mengenakan cincin itu ke wajah Radit. Begitu kulitnya bersentuhan dengan pipi Radit yang dingin, pria itu tersentak seolah tersengat listrik. Radit menatap Ayu dengan mata yang kini dipenuhi air mata, namun ia tidak bisa menjauh. Ia justru seperti terhisap oleh gravitasi gelap yang terpancar dari cincin tersebut. Saat mereka beradu pandang, Ayu mulai merasakan energinya tersedot keluar secara perlahan. Kepalanya terasa ringan dan pandangannya mulai kabur. Namun, hasrat itu justru semakin membara. Di dalam keremangan kamar, ia mulai melihat fenomena yang mengerikan. Setiap kali ia menyentuh Radit, bayangan hitam besar yang tadi ia lihat di dinding tampak semakin nyata. Sosok itu berdiri tepat di belakang Radit, menyeringai dengan deretan gigi yang runcing. Tangan bayangan itu yang kurus dan bersisik tampak menempel di punggung Radit, mendorong pria itu agar semakin melekat pada Ayu. Ayu ingin berteriak saat menyadari bahwa bukan Radit yang sedang ia dekati, melainkan sosok gaib yang sedang menggunakan tubuh suaminya sebagai perantara. Namun setiap kali nuraninya coba memberontak, cincin itu akan menusuk kulit jarinya, mengirimkan rasa sakit yang seketika berubah menjadi kenikmatan semu yang memabukkan. Ia terjebak dalam siklus nafsu yang tak wajar. Sebuah jerat sihir yang menghapus batas antara cinta dan kutukan. Ia merasa seolah-olah jiwanya sedang diperkosa secara perlahan oleh kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih jahat dari apapun yang pernah ia bayangkan. Suasana kamar itu kini terasa begitu pengap, dipenuhi oleh aroma tanah basah dan sisa-sisa ritual yang tak terlihat.
Radit memeluk Ayu dengan tubuh yang bergetar hebat. Mulutnya bergumam meminta maaf berulang kali tanpa suara yang jelas. Di tengah kekalutan itu, Ayu menatap cincin di jari manisnya dengan tatap nanar. Batu hitam itu kini tidak lagi sekedar berdenyut, melainkan tampak bercahaya merah darah, seolah-olah sedang merayakan keberhasilannya menaklukkan mangsa baru. Ayu menyadari dengan ngeri bahwa mulai malam ini, ia bukan lagi penguasa atas raga dan hatinya sendiri. Setiap pagi, ia terbangun dengan tubuh yang terasa remuk dan memar kebiruan di sekujur lengan. Namun ingatan tentang apa yang terjadi di malam hari selalu tertutup kabut hitam yang tebal. Radit semakin menarik diri. Seringkali ditemukan sedang menangis di sudut ruangan atau menatap Ayu dengan pandangan penuh rasa bersalah yang amat dalam. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan akhirnya mendorong Ayu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah terkutuk ini saat semua orang sedang terlelap. Suatu sore, ketika Pak Broto pergi ke kota dan Radit sedang tertidur karena pengaruh obat penenang, Ayu memberanikan diri menyusuri lorong-lorong rumah yang belum pernah ia jamah. Langkah kakinya membawanya ke sebuah pintu kecil di balik dapur yang tertutup oleh lemari kayu besar. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Ayu menggeser lemari itu dan menemukan sebuah tangga beton yang menurun menuju kegelapan ruang bawah tanah. Bau busuk yang menyengat, perpaduan antara bau bangkai dan minyak mistik menusuk hidungnya. Namun cincin di jarinya terus berdenyut, seolah menuntunnya untuk terus melangkah ke bawah. Di ruang bawah tanah yang lembab itu, Ayu menemukan sebuah meja kayu panjang yang dipenuhi dengan lilin-lilin hitam yang telah habis bertakar. Di dinding ruangan, terpajang belasan foto wanita muda yang cantik. Semuanya mengenakan gaun pengantin yang sama dengan yang ia kenakan saat pertama kali datang. Yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak adalah fakta bahwa wajah-wajah dalam foto itu tampak layu dan kering, seperti mumi yang dipaksa berpose. Di bawah deretan foto tersebut, terdapat sebuah buku catatan kuno bersampul kulit binatang yang sudah mengeras. Ayu membuka buku itu dengan tangan gemetar dan membaca tulisan tangan Pak Broto yang rapi namun dingin. Di sana tertulis tentang perjanjian janin iblis, sebuah ritual turun-temurun untuk menjaga kekayaan keluarga dengan cara menyediakan rahim wanita sebagai tempat persemaian bagi benih sosok gaib yang mereka puji. Cincin yang ia pakai adalah kunci sukma, alat untuk membius kesadaran sang wanita sekaligus menjadi jembatan bagi entitas kegelapan untuk masuk ke alam manusia. Catatan itu menyebut bahwa tidak ada satupun pengantin sebelumnya yang bertahan hidup setelah proses persalinan, karena bayi yang dilahirkan akan menghisap seluruh saripati kehidupan sang ibu hingga kering. Air mata Ayu jatuh membasahi lembaran buku itu saat ia menyadari bahwa dirinya hanyalah sebuah wadah, sebuah piala yang disiapkan untuk dihancurkan. Ia bukan dinikahi oleh manusia, melainkan dikontrak sebagai inang bagi sesuatu yang mengerikan. Saat ia hendak menutup buku itu, ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Suhu ruangan turun drastis hingga napasnya mengeluarkan uap. Dari kegelapan di sudut ruangan, terdengar suara tawa parau yang sangat ia kenali dari mimpinya. Suara yang berasal dari sosok yang selalu berdiri di belakang Radit, yang kini merasa kehadirannya telah diketahui oleh sang calon ibu. Ayu terpaku. Punggungnya menegang saat hembusan napas sedingin es menerpa tengkuknya. Perlahan, sesosok bayangan yang lebih gelap dari kegelapan itu sendiri mulai memadat, membentuk siluet raksasa yang tingginya nyaris menyentuh langit-langit ruang bawah tanah. Sosok itu tidak memiliki wajah yang jelas, hanya sepasang mata merah menyala yang menatap tajam ke arah rahim Ayu, seolah sedang menginspeksi properti miliknya. Ayu mencoba berteriak, namun suaranya tercekat di kerongkongan. Secara tiba-tiba, cincin di jari manisnya menyempit dengan kekuatan yang mengerikan. Kulitnya mulai melepuh dan mengeluarkan darah, namun rasa sakit itu anehnya justru membangkitkan kembali gairah gelap yang sempat ia rasakan sebelumnya. Logam emas itu seolah menyatu dengan daging dan tulang, seolah-olah ia tidak lagi memakai cincin,
melainkan jari manisnya telah berubah menjadi bagian dari perhiasan terkutuk itu. Sosok raksasa itu mengulurkan tangannya yang panjang dan kurus, membelai pipi Ayu dengan kuku-kuku yang tajam dan dingin. "Milikku," bisik suara itu, bergetar di dalam rongga dada Ayu. "Kau telah dipilih untuk membawa keagunganku ke dunia ini. Jangan takut, karena rasa sakitmu adalah persembahan yang paling harum." Ayu terjatuh berlutut. Air matanya bercampur dengan darah yang menetes dari jarinya. Ia bisa merasakan sesuatu yang asing mulai bergerak di dalam tubuhnya, sebuah denyutan yang tidak berasal dari jantungnya sendiri. Dalam penglihatan batinnya yang dipaksa terbuka, ia melihat wanita-wanita dari foto di dinding tadi merangkak keluar dari kegelapan. Mereka tidak memiliki jari manis, tangan mereka buntung dan membusuk. Mereka menatap Ayu dengan lubang mata yang kosong, seolah memberikan peringatan bahwa nasib yang sama, atau bahkan lebih buruk, sedang menantinya di ujung jalan ini. Ketakutan Ayu mencapai puncaknya saat ia menyadari bahwa Radit hanyalah sebuah tameng, sebuah perantara yang tidak berdaya untuk melindunginya. Sosok gaib ini adalah pemilik sah dari cincin itu, dan sekarang ia mengklaim haknya secara penuh. Ruang bawah tanah itu seolah berputar, dinding-dindingnya mengeluarkan cairan kental berwarna hitam yang berbau seperti kematian. Sebelum kesadarannya hilang di telan kegelapan, Ayu melihat Pak Broto berdiri di ambang pintu tangga dengan senyum puas, memegang sebuah bedak perak yang siap digunakan untuk ritual pemutusan hubungan terakhir antara Ayu dan dunia manusia. Namun, dorongan untuk bertahan hidup tiba-tiba meledak di dalam dada Ayu, memberinya kekuatan sesaat untuk merangkak bangkit dan menerjang Pak Broto, hingga pria tua itu terjerembab. Dengan napas yang memburu dan jantung yang nyaris pecah, Ayu berlari menaiki tangga beton, keluar dari dapur, dan terus memacu kakinya menuju pintu depan rumah kolonial yang terkutuk itu. Ia berhasil mencapai halaman, menginjak rumput basah yang dingin di bawah siraman cahaya bulan yang pucat. Ayu tidak memedulikan arah, ia hanya ingin menjauh dari bau kemenyan dan tatapan mata merah yang menghantuinya. Namun baru saja ia melangkah keluar dari gerbang besi yang berkarat, sebuah rasa sakit yang belum pernah ia bayangkan menghantam jari manisnya. Cincin bermata hitam itu mendadak menyusut drastis, mengunci tulang jarinya dengan kekuatan tekanan yang luar biasa. Ayu menjerit histeris, jatuh tersungkur di atas aspal jalanan yang sepi. Sensasi itu terasa seperti dagingnya sedang digergaji secara perlahan oleh kawat pijar yang membara. Semakin jauh ia mencoba menjauh dari rumah Pak Broto, semakin kuat cincin itu meremukkan jarinya. Darah segar merembes keluar dari balik logam emas tersebut, membasahi tangannya yang gemetar. Tak hanya rasa sakit fisik, sebuah tarikan magis yang sangat kuat mulai menyerang batinnya. Tiba-tiba, rasa rindu yang luar biasa besar muncul di benaknya. Sebuah kerinduan yang tidak masuk akal kepada sosok yang seharusnya ia takuti. Pikirannya seolah dipaksa untuk percaya bahwa keselamatan hanya ada di dalam rumah itu dan pelarian adalah sebuah kesalahan besar. Ayu mencoba melawan pengaruh itu dengan mencakar tanah, namun tubuhnya mulai berbalik secara otomatis. Ia merangkak kembali ke arah gerbang, air mata dan keringat bercucuran membasahi wajahnya yang pucat. Logam di jarinya kini memancarkan panas yang sanggup menghanguskan kulit, namun anehnya, setiap kali ia bergerak mendekat ke arah rumah, rasa sakit itu mereda secara bertahap, digantikan oleh rasa tenang yang palsu dan mematikan. Ia menyadari dengan keputusasaan yang mendalam bahwa cincin ini bukan sekedar perhiasan, melainkan borgol tak terlihat yang menghubungkan syaraf-syarafnya langsung ke kehendak sang pemilik asli. Ia kini berada kembali di depan teras rumah Pak Broto yang sudah berdiri menunggu dengan angkuh. Pria tua itu menjambak rambut Ayu, memaksanya untuk menatap ke arah jendela lantai 2 di mana sosok bayangan hitam besar sedang mengawasi dari balik tirai. Di dalam kepalanya, suara serak itu kembali bergema, menertawakan usahanya yang sia-sia untuk melarikan diri. Ayu menyadari bahwa ruang geraknya kini telah mati. Ia terjebak dalam lingkaran pengabdian yang dipaksakan oleh rasa sakit dan kerinduan magis yang menyiksa. Hari-hari berikutnya menjadi buram.
terjepit di antara kesadaran yang menipis dan mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Namun, perubahan yang paling mengerikan justru terjadi pada fisiknya sendiri. Baru 2 minggu berlalu sejak malam pelariannya yang gagal, namun perut Ayu mulai membuncit secara tidak wajar. Pertumbuhannya sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memompa kehidupan ke dalam rahimnya dengan kecepatan yang melampaui logika manusia. Setiap kali Ayu menyentuh perutnya, ia tidak merasakan tendangan lembut layaknya bayi normal, melainkan gerakan kasar yang tajam, seperti kuku-kuku yang sedang menggaruk dinding rahimnya dari dalam. Pak Broto dan Radit tidak lagi memperlakukannya sebagai anggota keluarga, melainkan sebagai wadah suci yang harus dijaga ketat. Setiap malam, mereka membawanya ke sebuah ruangan tengah yang telah dikosongkan dari furnitur. Di sana, mereka duduk melingkar sambil membakar dupa yang baunya membuat kepala Ayu pening luar biasa. Mereka merapal mantra dalam bahasa yang tidak ia mengerti, sementara cincin di jarinya terus bersinar merah, mengirimkan denyutan yang menyakitkan ke arah perutnya. Radit tampak semakin kurus, matanya cekung seolah nyawanya sendiri sedang dihisap untuk memberi makan janin yang ada di dalam perut istrinya. "Maafkan aku, Ayu," bisik Radit suatu malam saat Pak Broto tidak ada. "Ayah melakukan ini untuk membayar hutang keluarga kami kepada makhluk itu. Jika bayi itu tidak lahir, maka kami semua yang akan ditarik ke dalam neraka. Tapi setelah ia lahir, kau tidak akan dibutuhkan lagi." Kata-kata itu menghujam jantung Ayu, mengonfirmasi ketakutan terdalamnya bahwa hidupnya hanya tinggal menghitung hari. Ayu menatap pantulan dirinya di cermin besar yang kusam. Wajahnya yang dulu cantik, kini terlihat pucat dengan urat-urat kebiruan yang menonjol di sekitar leher dan payudaranya. Matanya tampak kuyu, namun ada kilatan merah samar yang muncul di pupilnya setiap kali ia merasa marah. Ia menyadari bahwa janin di dalam dirinya bukan hanya menghisap nutrisi dari tubuhnya, tetapi juga mulai meracuni jiwanya dengan kegelapan. Rasa lapar yang aneh mulai menyiksanya. Ia tidak lagi menginginkan nasi atau buah, melainkan memiliki keinginan gila untuk mencicipi sesuatu yang amis dan berdarah. Di luar kamar, persiapan ritual besar mulai terlihat. Pak Broto menyiapkan meja perunggu dan berbagai botol berisi cairan gelap. Ia tahu bahwa saat persalinan itu tiba, nyawanya akan diambil sebagai bayaran mahar 1 miliar yang telah menyelamatkan keluarganya. Ia terjebak dalam posisi yang mustahil, mencintai calon anaknya karena pengaruh sihir cincin itu, namun membenci fakta bahwa anak itu adalah malaikat maut bagi dirinya sendiri. Ia hanya bisa menangis dalam diam, merasakan kuku-kuku tajam di dalam perutnya yang seolah sedang menghitung mundur waktu kematiannya yang sudah di depan mata. Namun, di tengah keputusasaan yang mencekik itu, pintu kamar Ayu terbuka perlahan pada tengah malam yang paling sunyi. Radit masuk dengan langkah yang tidak lagi kaku, melainkan penuh dengan ketakutan yang murni. Wajahnya bersimbah air mata saat ia berlutut di samping ranjang Ayu, memegang sebilah tang pemotong besi dan sebotol alkohol di tangannya. "Ayu, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi lagi," bisik Radit dengan suara bergetar hebat. "Aku telah melihat wanita-wanita sebelummu mati dengan cara yang mengerikan. Ayahku telah gila karena harta, tapi aku tidak ingin menjadi pembunuhmu." Radit mengaku bahwa selama ini ia berpura-pura tunduk pada pengaruh ayahnya hanya untuk mencari kesempatan. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan janin itu adalah dengan memutus koneksi sihirnya, yang berarti cincin di jari manis Ayu harus dilepaskan bagaimanapun caranya. Radit meraih tangan kanan Ayu yang kini membengkak dan berwarna keunguan akibat tekanan logam terkutuk itu.
Begitu alat pemotong menyentuh permukaan emas cincin tersebut, seisi rumah seolah bergetar hebat. Suara geraman rendah terdengar dari kolong tempat tidur dan suhu ruangan merosot hingga ke titik beku. Ayu menjerit kesakitan saat Radit mulai menekan alat itu. Cincin tersebut tidak hanya melawan secara fisik, tetapi juga mengirimkan gelombang trauma langsung ke saraf pusat Ayu. Setiap kali logam itu tergores, Ayu merasakan seolah jantungnya sedang diremas oleh tangan raksasa. "Tahan Ayu, sedikit lagi!" teriak Radit di tengah suara angin kencang yang entah datang dari mana, menghancurkan kaca-kaca jendela kamar. Darah mulai mengucur deras dari jari manis Ayu, namun bukan darah merah biasa, melainkan cairan hitam kental yang berbau seperti belerang. Tiba-tiba, sesosok bayangan hitam besar muncul dari kegelapan sudut kamar. Sosok itu tampak sangat murka karena persembahannya diganggu. Dengan satu kibasan tangan bayangannya yang panjang, Radit terlempar menghantam dinding hingga jatuh pingsan dengan luka menganga di kepalanya. Ayu kini sendirian, terbaring lemas dengan jari yang nyaris putus dan cincin yang masih melingkar kokoh. Sosok gaib itu mendekat, wajahnya yang tanpa bentuk kini tepat berada di depan wajah Ayu. Cincin di jarinya berdenyut dengan kecepatan yang mengerikan, seirama dengan gerakan janin di perutnya yang mulai merobek dinding rahim dari dalam. Rasa sakit itu mencapai puncaknya, namun di saat yang sama, sebuah kesadaran gelap muncul di benak Ayu. Jika ia tidak bisa melarikan diri dari takdir ini, maka ia akan menjadi takdir itu sendiri. Ia tidak akan mati sebagai tumbal, ia akan bangkit sebagai sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari mereka semua. Ketika pintu kamar didobrak oleh Pak Broto yang membawa belati perak, ruangan itu sudah dipenuhi oleh kabut hitam yang pekat dan aroma darah yang menyengat. Ayu tidak lagi menjerit, ia justru tertawa kecil, sebuah suara yang terdengar seperti tumpukan tulang yang bergeser. Perutnya bergejolak hebat, kulitnya merenggang hingga batas maksimal, lalu tiba-tiba segalanya menjadi sunyi saat cahaya merah dari cincin itu meledak, membutakan seisi ruangan selama beberapa detik yang menyiksa. Proses persalinan itu tidak terjadi melalui jalur lahir manusia, melainkan melalui robekan cahaya dan kegelapan yang keluar langsung dari pori-pori kulit Ayu. Alih-alih tewas kehabisan darah, Ayu justru merasa setiap tetes darahnya yang keluar digantikan oleh kekuatan kuno yang mengalir masuk dari cincin di jarinya. Sosok gaib raksasa yang tadinya mengancam, kini justru berlutut di hadapan Ayu, seolah mengenali otoritas baru yang lahir dari penyatuan sukma tersebut. Janin itu tidak lahir sebagai bayi manusia, melainkan menyatu sepenuhnya dengan kesadaran Ayu, memberikannya penglihatan tentang masa lalu dan masa depan yang penuh dengan kekuasaan gelap. Pak Broto gemetar hebat, belati peraknya jatuh ke lantai saat ia melihat Ayu berdiri perlahan dari ranjang yang telah hancur. Wajah Ayu tampak begitu tenang, namun matanya kini telah berubah menjadi hitam pekat tanpa sisa warna putih sedikit pun. Cincin di jari manisnya tidak lagi terlihat seperti perhiasan tambahan. Logam emas itu telah tenggelam masuk ke dalam dagingnya, menjadi bagian permanen dari anatomi tubuhnya. Dengan satu lambaian tangan kecil dari Ayu, Pak Broto terangkat ke udara. Lehernya seolah dicengkeram oleh tangan tak kasat mata yang sangat kuat. "Kau menginginkan mahar 1 miliar untuk sebuah nyawa, wahai orang tua?" Suara Ayu bergema, bukan lagi satu suara, melainkan ribuan suara yang berbicara serempak. "Kini aku yang memegang kendali atas perjanjian ini. Kau akan mendapatkan kekayaanmu, tapi harga yang harus kau bayar adalah setiap nafas yang tersisa dari keturunanmu." Tanpa belas kasihan, Ayu mematahkan leher pria tua itu hanya dengan sebuah pikiran, membiarkan tubuh tak bernyawa itu jatuh seperti tumpukan kain kusam di sudut ruangan yang dingin. Kini,
Ayu berjalan melewati tubuh Radit yang masih pingsan dan keluar menuju ruang tengah rumah kolonial tersebut. Ia duduk di kursi besar milik Pak Broto, menatap ke arah luar jendela di mana matahari mulai terbit dengan warna merah yang menyerupai darah. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa sakit. Yang ada hanyalah ambisi dingin yang membara. Ayu menyentuh perutnya yang kini kembali rata, namun ia bisa merasakan kehadiran entitas itu bersemayam di dalam jiwanya, siap untuk menaklukkan dunia bersamanya. Ia adalah sang pengantin yang kini telah menjadi ratu dari kegelapan yang dulu mencoba memakannya. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.